Yakin. Zaman sekarang kecil. itu kayaknya Yakin. susah. Yakin warung SS juga kecil. Yakin. Zaman sekarang kecil. itu kayaknya Yakin. susah. Kecil. Itu kayaknya Yakin. susah. Yakin warung steak marginnya kecil. Kecil. Yakin ya? Yakin. Saya kok nggak percaya. Saya kok nggak percaya. Saya kok nggak percaya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Perkembangan warung steak yang sangat pesat setelah bertemu Yusuf Mansur, terus menjadi sebuah tanda tanya besar. Dari mana dan bagaimana Jody memperoleh pembiayaan atau aliran dana sebesar itu? Mengingat warung steak tidak membuka cabang dengan franchise ataupun sistem investasi. Dalam sebuah talk show, seorang pengusaha juga meragukan apa yang Jody sampaikan mengenai margin keuangan warung steak. Apakah keraguan sang pengusaha tersebut berdasarkan pengetahuan yang sama seperti kita rasakan, berkaitan dengan munculnya Yusuf Mansur dan Jody serta ekspansi warung steak? Itu hampir ya, bisa dibilang 90% itu usia muda. Jadi usianya itu sekitar 20, 18, sekitar segitulah, masih muda-muda. Dan mereka udah dapat gaji yang lumayan besar, karena ada bonus, ada ekstra bonus dan lain-lain. Jadi mereka nih, saya ngelihatnya masih muda, gajinya besar. Kalau nggak manage dengan baik, bahaya ini. Bahaya nih karakter anak muda kayak begini nih. Mereka beli motor, kemudian gonta-ganti handphone, segala macam, utang sana, utang sini. Saya ngelihat, wah ini yang mesti dibenerin akhlak. Saya ngelihat yang perlu dibenerin pertama itu di karyawan saya akhlak. Karyawan saya hampir, bisa dibilang hampir mayoritas itu muslim, tapi ada juga yang non muslim. Nah kalau ngomong SDM, tiap perusahaan pasti kepingin punya karyawan yang jujur, pengen punya karyawan yang amanah. Dua ini aja nih yang pengen dicapai nih. Kalau nyari karyawan yang pinter mah gampang tuh. Lulusan UGM insya Allah pinter, tapi nyari yang jujur, nyari yang amanah, ini yang setengah mati nih. Setengah mati negara kita aja udah besarnya kayak begini, pinter-pinter banyak yang korupsi. Ya enggak? Kan sebenarnya perusahaan ini kan lingkup kecil dari negara. Saya mikir apa nih yang perlu dibenahin? Apa perlu kita pasangin CCTV semuanya? Sampai ke kamar-kamar, sampai ke dapur, sampai ke gudang gitu loh. Ya bisa aja saya pasangin CCTV. Tapi kan sekarang eranya ngeri nih. Kalau kita nonton film Mission Impossible, CCTV-nya disemprotin begitu ya. Jadi khawatir juga akhirnya yang perlu dibenahin pertama akhlaknya. Nah, makanya sekarang bisa disebut saya membangun apa yang kita sebut dengan era spiritual company. Nah, era spiritual company ini targetnya yang kepingin kita benahin itu akhlaknya. Supaya karyawan saya ini pada jujur, pada benar. Karyawan saya nih ya, satu OT itu ada 15 sampai 20 karyawan Mas Yoyo. Ada yang 30 karyawan juga. Mereka tidurnya di OT itu. Jadi mereka bangun tidur tuh bisa bikin susu, bisa bikin milkshake. Karena jadi satu semua bahan pokok. Siangnya makan siang bisa masak steak, malamnya bisa masak steak impor. Karena nggak ada CCTV, nggak ada pengawasan. Padahal marginnya warung steak and shake itu bisa dibilang kecil. Betul. Saya yakin warung SS juga kecil. Yakin. Zaman sekarang kecil. itu kayaknya Yakin. susah. Yakin warung SS juga kecil. Yakin. Zaman sekarang kecil. itu kayaknya Yakin. susah. Yakin. Itu kayaknya Yakin. susah. Yakin warung steak marginnya kecil, Mas? Kecil. Yakin ya? Yakin. Saya kok nggak percaya. Saya kok nggak percaya. Saya kok nggak percaya. Nggak Mas, bercanda. Bener, karena gini, orang mikirnya kuliner itu marginnya harus besar. Ini bayangannya orang kenapa terjun ke bisnis kuliner, marginnya besar. Enggak, saya perhatiin semuanya, usahanya makin besar nih ya. SS makin besar, warung steak makin besar. Biaya kosnya juga makin besar juga. Makin besar, preso mungkin belum kerasa, nanti lama-lama nih tambah kerasa nih. Karyawannya besar nih mesti dikurangin, mesti efisiensi. Sekelas abnormal aja udah mulai panik ini. Saya bilang terlalu besar nih, benar juga deh, iya Mas terlalu besar. Terlalu besar. Nah makin besar karyawan, SDM masalah lagi nih.
Nggak gampang loh, benahin SDM itu nggak gampang. Makanya dengan spiritual company ini pelan-pelan kita benahin. Ibaratnya kalau di agama saya di Islam itu saya dakwah lah di karyawan. Kalau dakwah tuh nggak bisa langsung jadi pelan-pelan, benahinnya bener-bener pelan-pelan. Sampai akhirnya tercapai karyawan saya udah mulai dikit-dikit tuh jujur. Jadi kayak sekarang itu mereka kalau ngambil telur dicatetin, ngambil daging dicatetin, ngambil stick bilang gitu mas. Ngambil, pokoknya dicatetin semua. Nanti akhir bulan dia minta dipotong. Pak, ke bagian yang gajian itu, Mbak saya minta ini gaji saya dipotong dulu. Artinya apa? Udah tercapai gitu loh. Ya, Kan minimal seneng. ganti ya, ambil telur, nanti tak beliin sana diganti. Kayak kalau di hotel di minibar itu loh. Nah, bisa harganya gitu. kan mahal kan Iya, situ. iya. Kita kira wah kacang nih, kacang Garuda di sana ada. Ambil dulu makan nanti beli di luar masukin lagi. Nah, gitu ya. kalau bisa gitu kan Indonesia enak, Pak. Nah. Ngambil uang nanti balikin lagi Nah, gitu kan. yang penting Masalahnya kan ngambil sama. nggak dibalikin lagi tuh loh, Pak. Nah, iya, repot. Oke, jadi Eranya beda ini masalahnya. ya. Itu ya. Jadi terus ini Mas Jody, melanjutkan pertanyaan dari teman-teman tadi. Kalau boleh ini, saya ingin tahu ya. Secara garis besar struktur biaya, ini salah satu ini belajar teknis dari beliau. Struktur biaya di warung stik sekarang ini setelah berkembang ini dari omset itu berapa persen bahan baku, berapa persen untuk belanja untuk SDM, berapa persen untuk operasional, berapa persen untuk pajak, berapa persen kira-kira saja Mas Jody. Ya. Ini kalau sama-sama pengusaha begini nih, pertanyaannya menjebak ini. Ayo. Dari awal mesti udah teknis langsung bicaranya nih. Lah biar untuk referensi. Oke, yang jelas marginnya itu Warroeng itu yang benar-benar bersih kemarin dihitung itu 8%. 8% loh. Percaya? Harus percaya. Harus percaya. Ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.